Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Wah, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan tentang kunci sukses penerapan IT governance. Nah, perkenalkan saya dan teman-teman saya yang akan atau narasumber yang akan menamparkan sebuah topik yang sangat penting dalam teknologi di era digital sekarang, yaitu adalah sebuah kunci sukses penerapan IT governance atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan tata teknologi informasi. Nah, mungkin penjelasan dari tata kelola teknologi informasi itu mungkin saya akan lempar penjelasannya ke Bung Farid saja ya. Silakan Bung Farid. oke baik. Terima kasih. Apa sih itu tata kelola teknologi informasi atau kunci sukses penerapan IT governance? Nah, tata kelola teknologi informasi itu sendiri telah menjadi tulang punggung dari berbagai aktivitas organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Tidak hanya menjadi alat bantu operasional, TI kini menjadi penggerak transformasi efisien serta inovasi di banyak lini. Nah, eh, pemanfaatan tata teknologi ini sangat bergantung pada TI dikelola secara terstruktur dan bertanggung jawab. Nah, disinilah pentingnya IT governance, tata kelola TI merupakan suatu kerangka kerja yang memastikan bahwa investasi dan penggunaan TI benar-benar memberikan nilai tambah bagi bisnis atau organisasi. Lebih sekedar manajemen TI biasa atau IT governance menyangkut aspek strategis, resiko kepatuhan dan penciptaan nilai yang berkelanjutan. Nah, itu pengantar dari saya, Bung Adi, tentang tata kelola teknologi informasi. Baik, terima kasih Bung Farid atas penjelasan yang mungkin teman-teman yang tidak tahu tentang apa sih kelola teknologi informasi. Nah, sebelum melanjutkan ke segmen poin pentingnya hari ini, kami akan membahas tentang 9 kunci utama yang menjadi penentu keberhasilan dalam penerapan IT governance. Dalam kunci pertama itu yang saya akan sebutkan itu adalah satu, komitmen manajemen puncak, kedua, keselarasan strategi TI dengan strategi bisnis. Nah, yang ketiga, struktur organisasi dan peran yang jelas. Nah, yang keempat, kerangka kerja dan standar yang tepat. Yang kelima, manajemen risiko TI yang efektif. Yang keenam, pengukuran dan evaluasi kinerja TI. Yang ketujuh, kultur organisasi yang mendukung. Yang kedelapan, SDM dan kompetensi TI. Nah, dan yang terakhir itu adalah audit dan kepatuhan. Jadi 9 itu adalah sebuah tata kunci sukses penerapan IT di governance. Nah, sebelum menyampaikan tiga kunci pertama, kita akan kasih pertanyaan dulu ke Bung Faiz. Mungkin Bung Faiz sudah siap untuk melakukan menjawab tentang apa sih itu komitmen manajemen puncak. Silakan Bung Faiz. Baik, terima kasih Bung Mulyadi. Ngomong-ngomong tentang pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu mengenai kunci sukses penerapan IT governance. Ya, Ya. cukup menarik. Tentu mempunyai tahapan-tahapan tersendiri, yang dimana untuk mencapai sukses ini kita harus melewati tahapan tersebut. Nah, untuk tahapan yang pertama itu komitmen manajemen puncak. Jadi tanpa dukungan dan keterlibatan dari level tertinggi dalam organisasi, baik itu dari direksi, CEO maupun kepala instansi, IT governance ini akan sulit dijalankan secara konsisten. Manajemen puncak bertanggung jawab menetapkan arah strategi TI dan juga mengolokasikan sumber daya serta memastikan bahwa kebijakan dan prosedur TI ini benar-benar dan diimplementasikan di seluruh organisasi. Seperti itu. Dan juga komitmen ini juga terlihat dari seberapa besar kepedulian pimpinan terhadap risiko TI tersebut. Jadi keamanan data dan juga dampak bisnis dari keputusan terkait TI tanpa komitmen dari atasan, dari pusat, instansi IT governance seringkali terhenti di tengah jalan. Seperti itu, Bung Mulyadi.
Oke, oke. Seperti begitu yang penjelasan dari seperti itu ya penjelasan sebuah dari komitmen manajemen puncak ya. Oke, Ya, sebelum tahapan lanjut pertama itu. kedua, mungkin apakah Bung Farid sudah siap untuk melakukan pertanyaan kedua, yang dimana pertanyaan kedua itu keselarasan tentang strategi TI dengan strategi bisnis. Mungkin bisalah Bung Farid untuk menjelaskan sebuah keselarasan strategi TI dengan strategi bisnis. Oke, keselarasan strategi TI dan strategi bisnis. Yang kedua ini adalah keselarasan antara strategi TI dan strategi bisnis. Nah, banyak organisasi mengalami kegagalan dalam pengelolaan TI karena antara teknologi dan arah bisnis tidak berjalan beriringan. TI harus dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis. Jika organisasi bertujuan untuk meningkatkan layanan pelanggan, nah, maka sistem TI juga harus mendukung hal tersebut, misalnya dengan CRM yang efektif atau sistem layanan online. Nah, keselarasan ini tidak bisa terjadi secara otomatis, tetapi harus melalui proses perencanaan strategis yang matang, komunikasi antar tim, manajemen bisnis, serta evaluasi yang terus-menerus. Nah, begitu mungkin Bung Adi. Tentang keselarasan strategi TI dengan strategi bisnis di poin keduanya. Oke, di poin kedua itu ya, keselarasan Ya. strategis TI dan strategi bisnis. Nah, eh, sebelum melanjutkan ke segmen ketiga, mungkin saya akan bertanya kembali lagi ke tentang Bung Farid. Bagaimana sih itu struktur organisasi dan peran yang jelas? Mungkin penjelasannya itu harus kita eh, tulis lah atau bagaimana untuk dapat disimpulkan atau apa segala macam. Mungkin Bung Farid bisa menjelaskan sebuah struktur organisasi dan peran yang jelas itu, Bung Farid, bisakah? Iya ya. Tentang struktur organisasi dan peran yang jelas bisa? Bagaimana Yang Bung Farid? tentang struktur organisasi dan peran yang jelas ya. Ini termasuk poin ketiga. Iya, iya, betul. Eh, struktur organisasi yang mendukung tata kelola TI ini lengkap dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas. Nah, dalam praktiknya, organisasi perlu membentuk struktur tata kelola, misalnya dengan IT Steering Committee, penunjukan Chief Information Officer atau CIO, serta unit-unit pengelola resiko dan audit TI. Nah, tanpa struktur dan peran yang jelas, seringkali terjadi tumbang tindih atau bahkan kekosongan tanggung jawab ketika terjadi insiden. Nah, siapa yang mengambil keputusan strategis TI, siapa yang bertanggung jawab jika sistem gagal, semua harus ditentukan dari awal. Nah, jadi poin yang tentang IT sharing atau penunjukan Chief Information Officer dan pengelolaan resiko itu sangat penting. Nah, seperti yang saya jelaskan di poin ketiga ini. Nah, selanjutnya itu saya akan serahkan kepada rekan saya kembali ke Bung Mulyadi mungkin tentang itu. Oke, terima kasih banyak Bung Farid. Mungkin bisa lah untuk mencatat untuk poin-poin berikutnya. Nah, sebelum melanjut ke poin keempat, mungkin Bung Faiz, apakah sudah siap untuk menjawab sebuah pertanyaan yang akan saya berikan tentang bagaimana sih kerangka kerja dan standar yang tepat di IT governance? Bagaimana Bung Faiz? Bisa? Bisa, bisa, bisa. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu Bung Faiz. Baik, terima kasih. Berbicara tentang kerangka kerja dan standar yang tepat, melihat dari konteks kerangka kerja ini adalah suatu struktur yang konseptual dan sistematis yang digunakan sebagai panduan dalam menyusun, menganalisis, atau melaksanakan suatu proses tentunya. Jadi, kembali ke topik lagi, framework seperti COBIT, ITIL, dan ISO IEC 38500 telah terbukti membantu organisasi dalam merancang dan mengimplementasikan tata kelola TI secara sistematis, struktur, dan terstandar. Seperti COBIT misalnya,
Nah, COVID ini sangat cocok untuk organisasi yang ingin memastikan pengendalian dan pengukuran kinerja TI. Sementara ITIL ini fokusnya itu pada pengelolaan layanan TI atau IT Service Management. Pemilihan framework ini sebaiknya sesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan organisasi itu sendiri. Jadi seperti itulah penjelasannya sedikit dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin saya bisa tambahkan ke poin keenamnya itu adalah bukan saya tambahkan sih, saya akan berikan, mohon maaf. Saya akan memberikan juga pertanyaan ke Bung Faiz mumpung masih ada di sini tentang poin keenamnya itu yang pertanyaannya itu yang banyak-banyak bertanya tentang bagaimana sih pengukuran dan evaluasi kinerja TI. Mungkin bisa dijelaskan lagi Bung Faiz. Oke, jadi kita lanjut saja ya. Jadi untuk pengukuran dan evaluasi kinerja TI ya. Oke, baik. Seperti pengukurannya, tanpa pengukuran ini kita tidak bisa tahu apakah TI ini benar-benar memberikan kontribusi terhadap kinerja organisasi itu sendiri. Jadi kita dalam pengukuran ini kita bisa mengukur apakah TI ini benar-benar bisa memberikan kontribusi terhadap organisasi ini. Kita bisa menggunakan sebagai indikator kinerja utama atau Key Performance Indication atau KPI untuk mengukur efektivitas layanan TI, efisiensi biaya, tingkat kepuasan pengguna, dan sebagainya. Beberapa organisasi juga memiliki pendekatan balance scorecard yang diintegrasikan TI ke dalam kerangka pengukuran kinerja bisnis secara keseluruhan. Mungkin itu dari pengukuran dan evaluasi kinerja TI. Terima kasih Bung Pais. Ada kenapa nih Bung Farid tadi keluar nih? Apakah jaringan sedang gangguan sedikit? Iya. Mungkin ada masalah sedikit. Oke, sudah aman sekarang ya Bung Farid? Oke, Aman. pembicaraan tadi sudah dijawab oleh Bung Faiz yang bagaimana sih itu pengukuran dan evaluasi kinerja TI. Yang selanjutnya adalah pengukuran evaluasi kinerja TI itu tanpa pengukuran kita tidak boleh atau tidak bisa atau apakah TI itu benar-benar memberi kontribusi terhadap kinerja organisasi. Nah, kita bisa menggunakan berbagai indikator utama atau key performance indikator atau KPI untuk mengukur efektif layanan, efisiensi biaya, tingkat kepuasan pengguna. Begitu ya Bung Faiz? Betul sekali, begitu Bung. Oke, betul ya. Sebelum lanjut, saya akan mengopor nih pertanyaan ke poin 7 kepada Bung Farid. Sudah siap Bung Farid? Ya. Bung Farid, apakah sudah siap untuk saya akan mengopor Siap. sebuah pertanyaan ke poin 7-nya ini Bung Farid? Siap. Oke. Aman. Poin ketujuhnya itu adalah sebuah kultur organisasi yang mendukung. Apakah Bung Farid bisa menjelaskan itu? Kultur organisasi yang mendukung. Ya, betul Bung Farid. Nah, kunci ketujuh itu yaitu kultur organisasi yang mendukung tata kelola TI. Nah, budaya organisasi yang terbuka terhadap teknologi berorientasi pada kolaborasi lintas fungsi serta mendorong akuntabilitas akan sangat mendukung peran IT governance. Dalam banyak kasus, kegagalan penerapan bukan karena teknologinya, tetapi karena resistensi terhadap perubahan. Nah, tandai garis bawahi, dalam banyak kasus kegagalannya itu penerapan bukan ke teknologinya, tapi karena resistensi terhadap perubahan. Nah, maka dari itu komunikasi internal, pelatihan, dan keterlibatan semua pihak itu sangat penting. Jadi begitu Bung, tentang kultur organisasi yang mendukung tata kelola TI. Oke Bung, terima kasih. Mungkin poin 9 nanti saya akan bagi ke Bung Farid. Saya akan berpindah ke Bung Faiz lagi nih. Mungkin Bung Faiz ini lumayan bagus juga penjelasannya. Bung Faiz. Udah Bung. Saya ingin bertanya ke Bung Faiz ke poin 8 nih.
tentang SDM dan kompetensi Kompetensi TI. TI. Oke ya, mohon maaf. Eh, Langsung saya jawab saja ya. ya, Jadi yang kedelapan ini kompetisi sumber daya manusia di bidang TI, yang ya. dimana ini juga menjadi faktor penentu berjalannya ini sebuah organisasi. Tidak cukup hanya organisasi ini memiliki perangkat keras dan perangkat lunak canggih jika tidak didukung oleh tenaga ahli yang memahami teknologi, strategi, dan juga risiko-risiko yang menyertainya. Jadi organisasi ini perlu secara aktif mengembangkan kompetensi TI melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan karir tentunya. Dengan SDM yang handal, IT governance akan lebih mudah diterapkan secara berkelanjutan. Seperti itu, Bung Mulyadi. Saya kembalikan kembali. Oke, Bung. Terima kasih dan mohon maaf teman-teman sekalian. Tadi ada teman saya menelpon. Mohon maaf ya jika terganggu. Sebelum melanjutkan itu, sebelum melanjutkan, setelah itu kita akan melanjutkan ke poin 9 dan poin terakhir ini dan akan dijelaskan oleh kembali teman kita, narasumber kita yaitu adalah Bung Farid. Bagaimana Bung Farid? Ya, Oke. oke. Poin Eh, ke-9. pertanyaan teman-teman sekalian itu biasa bertanya tentang apa sih audit dan kepatuhan di IT governance. Nah, Mungkin Bung Farid bisa audit dan menjelaskan. audit dan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, audit TI perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan sesuai standar dan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, selain itu, organisasi juga harus mematuhi peraturan eksternal seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, UU PDP, ISO, dan regulasi industri lainnya. Nah, dengan adanya audit dan kepatuhan, maka tata kelola dapat terjaga risiko, dapat meminimalkan, dan kepercayaan stakeholder pun meningkat. Nah, mungkin audit dan kepatuhan terhadap regulasi mungkin begitu penjelasan saya. Oke, terima kasih Bung Farid. Sebelum menutupi pertemuan atau bagaimana pembicaraan hari ini, mungkin saya akan jelaskan kembali tentang audit kepatuhan. Nah, audit kepatuhan itu terhadap regulasi atau audit TI perlu dilakukan secara rutin ya, Bung Farid. Ya, Ya, secara rutin untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan sesuai dengan standar dan kebijakan yang telah diterapkan. Nah, selain itu, organisasi juga harus mematuhi sebuah peraturan eksternal seperti UU atau Perlindungan Data Pribadi, UU PDP atau ISO itu dan regulasi seperti lainnya. Nah, selain itu, organisasi juga pasti mempunyai sebuah data-data yang sangat penting untuk di-backup kembali ya. Bagaimana Bung Farid? ya. Oke, Audit itu ya istilahnya itu yang mengevaluasi ya. dan menguji. Ya, Makasih banyak Bung, makasih banyak untuk tentang materi hari ini. Sebelum menutup itu saya sangat berterima kasih kepada Bung Farid dan Bung Faiz pada hari ini telah menjelaskan tentang bagaimana sih 9 kunci kesuksesan dalam penerapan IT governance. Terima kasih banyak Bung. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa penerapan sebuah IT governance yang berhasil bukanlah sebuah hasil dari teknologi semata, akan tetapi dari sinergi antara visi, strategi, struktur organisasi, sumber daya manusia, serta budaya kerja yang mendukung 9 kunci sukses yang kami paparkan tadi itu juga diterapkan dengan konsisten dan menyeluruh yang akan membantu organisasi untuk mencapai dan manfaat sebuah maksimal dari investasinya di bidang sebuah teknologi informasi seperti itu.
Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bung Farid, Bung Pais, dan Ya, terima kasih. waktunya. Terima kasih Hmm. waktunya telah diluangkan kembali untuk menjelaskan tentang dunia IT. Mungkin hari ini pertanyaan, jika diskusi ini akan ditutup, dan jika ada pertanyaan mungkin bisa di chat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bung. Ya.